Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan pembahasan tugas pendahuluan modul 3 tentang array. Jadi, yang kali ini kita bahas adalah mengenai array atau yang biasa kita sebut dengan list juga. Di Python, untuk melakukan inisialisasi atau pembuatan array, kita bisa membuat var sama dengan kurung siku nilai for pencacah in range n. Nilai sendiri dapat berupa berbagai tipe data, bisa integer, 0, 1, 2, 3, dan lainnya, double, string, dan boolean, bahkan array. Jadi kita bisa membuat array dalam sebuah array. Nah, var ini berupa variabel menyimpan list. Jadi kalian bisa mengubah var sesuai dengan variabel yang kalian gunakan untuk menyimpan list yang kalian buat. Pencacah bisa digunakan i, y, dan lainnya, tapi dapat juga berupa variabel lainnya dan dapat digunakan sebagai inisialisasi. Selanjutnya, range n digunakan untuk menentukan ukuran list atau banyaknya sel dan indeks. Jadi misalnya kalian ingin membuat sebuah list yang memiliki 5 elemen, kalian bisa mengubah n menjadi range 5, kalau ingin membuat 10, range 10, dan lain sebagainya. Dan ini terdapat contoh variasi pembentukan array. Contoh yang pertama adalah jika nilai yang ingin kita buat berupa bilangan integer, jadi var sama dengan 0 for i in range 10. Artinya array of 0 berukuran 10. Jadi terdapat 10 elemen yang memiliki nilai masing-masing berupa 0. Yang kedua adalah jika kita ingin membuat sebuah array yang memiliki nilai string atau char. Contohnya seperti itu. Contoh yang ketiga adalah untuk sebuah array yang memiliki nilai boolean true false. Kalau di sini contohnya berupa true, jadi semua elemen memiliki nilai true, dan range n ini juga kita bisa buat 2 kali n. Jadi tidak harus berupa bilangan buat 0, 1, 2, 3, tapi juga bisa berupa tambahan, sekalian, maupun pengurangan. Dan yang terakhir adalah contoh dari array of 0 sampai n-1. Untuk visualisasinya ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah cara untuk akses array. Cara akses bisa dilakukan melalui indeks. Array dalam kurung siku indeks. Array sendiri adalah nama array yang sudah diinisialisasi sebelumnya, dan indeks merupakan posisi yang diinginkan dengan panjang 0 sampai panjang minus 1. Akses indeks array harus dari 0 sampai panjang minus 1. Tidak boleh kurang dari 0 maupun lebih dari panjang minus 1, karena akan menyebabkan error. Contohnya, jika kita ingin mengakses array 0 for i in range 5, maka akses yang bisa kita lakukan adalah dari array ke-0, array ke-1, array ke-2, array ke-3, dan array ke-4. Nah, ini kita juga bisa mengubah nilai dan akses nilai setiap indeks itu merupakan variabel tersendiri. Jadi kalian misalnya mengubah indeks array kedua, maka array indeks ke-3, ke-4, ke-5 tidak akan ikut melakukan perubahan. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengubah array indeks 1, kita buat array kurung siku 1 ditambah 2. Kita juga bisa melakukan print untuk array dengan indeks tersebut sendirian dengan array kurung siku indeks yang ingin kalian print. Jadi kita juga bisa membuat kondisional seperti itu. Nah, untuk visualisasi array agar lebih jelas, contohnya seperti ini. Array 0 for i in range 10. Berarti kita memiliki 10 elemen array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun, di array sendiri indeks itu dibuat dari 0 sampai sebelum 10. Angka sebelum 10 berapa? 9. Jadi, 0 sampai 9. Begitu juga misalnya kalau i for i in range 9. Ini kan sebelumnya kalau ini nilainya 0 berupa bilangan integer ya. Jadi semua elemen di indeks ini memiliki nilai 0. Nah, kalau kalian nilainya berupa i seperti ini, maka akan mengikuti nilai dari pencacahnya atau indeksnya. Jadi misalnya indeks ke 0 akan nilainya juga 0. Indeks 1 nilainya juga 1, dan seterusnya. Jadi juga misalnya kalau kalian nilainya true, berarti nilai dari indeks masing-masing indeksnya juga true semua gitu. Jadi bergantung pada nilai yang kalian buat sebelum for ini untuk value dari masing-masing indeks tersebut. Nah, selanjutnya adalah
contoh lain dari visualisasi array. Jadi yang pertama, saya ada array 0 var i in range 10 yang berarti array-nya memiliki 10 elemen dan memiliki nilai 0 semua. Awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengubah array dengan indeks ke 0 menjadi 10. Indeks ke 0 adalah elemen pertama, jadi yang awalnya 0, kita ubah menjadi 10 seperti ini. Nah, contoh kedua ini, jika kita ingin mengubah array indeks ke-8 dengan nilai dari array indeks ke-0 bagi 2. Indeks ke-8 itu yang di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini, kita ingin mengubah nilainya dengan nilai indeks ke-0 yaitu 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi yang awalnya 0, nilai dari array ke indeks 8 menjadi 5. Tuh. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah beberapa nilai dari elemen pada array sekaligus kita bisa menggunakan for i in range 4. Jadi ini dimulai dari 0 sampai sebelum 4, yaitu 0 sampai 3. Itu 0 sampai 3. Jadi yang pertama 0. Array 0 tambah 1, array 1 sama dengan array 0, array indeks ke 0 tambah 0. Jadi kan i-nya masih 0 ya yang pertama. Jadi array ke 0 ditambah 0 sama dengan array indeks 1. Array ke 0, 10. 10 tambah 0, 10. Jadi sekarang nilai dari array indeks 1 jadi 10. Selanjutnya, untuk yang kedua, karena 0 udah sekarang maju ke 1. Jadi array 1 tambah 1, 2. 2 sama dengan array indeks ke 1 ditambah i-nya 1. Jadi array indeks 1 ditambah 1. Array indeks 1 adalah 0 tambah 1. 1. Jadi array indeks kedua sama dengan 1. Dan ingat ya, yang dilihat itu adalah nilai array sebelumnya, bukan setelah diubah yang pertama. Kita masih memeriksa array sebelum diubah. Dan selanjutnya sampai i-nya 3. Jadi array 3 tambah 1, 4 sama dengan array indeks ketiga tambah 3. Array indeks ketiga 0 tambah 3. 3 jadi array indeks keempat menjadi 3. Seperti itu. Nah, kalian juga tidak boleh mengakses indeks array yang di luar dengan range-nya. Kan misalnya kalau 10, tadi kita hanya bisa mengakses indeks ke 0 sampai ke 9. Jika kalian mengakses di luar itu, otomatis akan mengeluarkan error. Dan makasih dan selamat dan semangat buat praktikum 3-nya.